Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusrinda Naptipulu dengan NIM C1C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul analisis deskriptif. Dengan pokok pembahasan yang pertama pengertian analisis deskriptif, yang kedua karakteristik penelitian deskriptif, yang ketiga kelebihan dan kelemahan penelitian deskriptif, yang keempat jenis-jenis penelitian deskriptif, dan yang terakhir langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Pada analisis deskriptif, data biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel atau tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran, pemusatan data, dan sebagainya. Karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama itu memusatkan perhatian dan penyelidikan pada pemecahan masalah aktual atau masalah yang dihadapi pada masa sekarang. Yang kedua, data yang telah dikumpulkan, disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analitik. Yang ketiga, menjelaskan setiap langkah penelitian secara rinci. Yang keempat, menjelaskan prosedur pengumpulan datanya. Dan yang terakhir, memberikan alasan yang kuat mengapa peneliti menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. Kelebihan dan kelemahan penelitian deskriptif. Kelebihannya yang pertama, metode ini lebih banyak disukai di berbagai bidang penyelidikan. Yang kedua, relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat memperoleh banyak informasi penting. Dan yang keempat, dalam penelitian deskriptif dapat ditentukan apakah temuan yang diperoleh membutuhkan penelitian lanjutan atau tidak. Kelemahannya, yang pertama, pengamatan pada objek atau subjek hanya sekali. Yang kedua, kesalahan dapat terjadi jika salah dalam memilih dan menggunakan metode. Yang ketiga, penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Dan yang terakhir, terkadang motivasi subjek tidak konsisten, sehingga peneliti perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Jenis-jenis penelitian deskriptif. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus yaitu suatu penyelidikan intensif tentang individu dan atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini dimungkinkan ditemukannya hal-hal tak terduga, kemudian dapat digunakan untuk membuat hipotesis. Yang kedua, survei. Studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu. Yang ketiga, studi perkembangan. Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya bagaimana sifat-sifat anak pada berbagai usia. Bagaimana perbedaan mereka dalam tingkatan-tingkatan usia itu, serta bagaimana mereka tumbuh dan berkembang. Hal ini biasanya dilakukan dengan metode longitudinal dan metode cross-seksional. Yang keempat, studi tindak lanjut. Studi tindak lanjut yakni studi yang menyelidiki perkembangan subjek setelah diberi perlakuan atau kondisi tertentu atau mengalami kondisi tertentu. Yang kelima, analisis dokumenter. Studi ini sering juga disebut analisis isi yang juga dapat digunakan untuk menyelidiki variabel sosiologis dan psikologis. Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua, membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Yang ketiga, menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima, menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam, mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, termasuk dalam hal ini menentukan populasi sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpul data, dan menganalisis data. Yang ketujuh, mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang relevan. Dan yang terakhir, membuat laporan penelitian. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.